surahnya, surah Maryam menerangkan tentang Nabi Yahya. Seorang nabi, seorang putra yang Allah karuniakan kepada Nabi Zakaria. Gitu. Berapa beliau minta dikasih putra, tujuannya jelas ketika minta anak itu niatnya apa jelas, makanya Allah kabulkan. Dikasih putra, bukan sembarang putra, tapi putra yang punya macam-macam kelebihan. Ya, terus ya Yahya, Allah berfirman, wahai Yahya, pegang teguhlah kitab itu. Jadi beliau diajari kitab oleh Allah dengan kuat, ya. Dan kami berikan kepadanya hikmah itu sejak kecil. Termasuk diantara keistimewaan Nabi Yahya sebagai pengabulan doanya Nabi Zakaria, beliau itu masih kecil oleh Allah sudah difahamkan tentang kitab. Kitab apa berarti? Taurat. Makanya Taurat itu berlaku bukan cuma untuk Nabi Musa. Pokoknya sebelum ada Injil itu yang berlaku adalah Taurat, gitu ya. Gitu. Jadi beliau diajari oleh Allah kitab, suruh pegang teguh ajaran kitab itu sejak kecil. Aku berikan hikmah itu sejak kecil. Jadi pelajarannya apa? Pelajarannya kita itu sebetulnya sebagai orang tua diperintahkan menanamkan nilai-nilai kitab suci kepada anak kita itu sejak kecil, gitu ya, supaya membentuk karakter yang Qur'ani. Karena kecil-kecil sudah ditanamkan nilai-nilai Qur'ani, gitu. Dulu masih ingat ya, Qur'an itu ibarat orang beli laptop, beli komputer, dimasuki program, ya Windows apa, Windowsnya itu apa? Ya Quran itu, ya gitu. Jadi kalau belum dipasang Windowsnya, sebetulnya orang itu belum, komputernya belum bisa dipakai, ya. Orang itu tidak akan bisa mengambil sikap secara tepat. Ada kejadian begini, saya harus menyikapi bagaimana, tidak tepat karena Windowsnya belum dipasang, paham ya? Gitu. Jadi makanya ini bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah belajar Quran, sudah belajar sorof, nahwu, nanti siap mengajar kepada putra-putrinya masing-masing, gitu ya. Gitu. Putra sudah besar ya cucunya, gitu ya. Karena Quran itu diperintahkan untuk diajarkan sejak kecil, sejak balita, dan itu dicontohkan para salaf, ya. Para salaf kita itu rata-rata umur 10 itu hafal Quran. Hafal itu bukan hafal seperti anak kita hafal, faham, gitu ya. Itu faham. Termasuk mereka yang ahli Ibnu Sina, ahli kedokteran, itu umur 10 sudah paham Quran. Jadi ilmu-ilmu yang mereka gali itu semua bersumber dari Quran. Jadi basicnya ilmu apapun dia kuasai, tapi basicnya adalah Al-Quran, gitu. Mestinya seperti itu. Siap ya, punya anak, masih punya cucu, semua mumpung masih kecil, apa, ditanamkan Quran. Anak kecil itu kalau diajari memang kadang tuh sepertinya ndak aneh, ndak amat, tapi kesannya lebih kuat, gitu ya, gitu. Nanti ketika besar itu masih ingat terus, itu kesannya lebih kuat mumpung masih kecil. Jadi seperti Nabi Yahya, Allah berikan pemahaman tentang kitab itu sejak beliau masih kecil. Terus apalagi di antara buahnya, kami berikan kepadanya rasa belas kasih dari sisi kami dan kesucian, dan dia adalah orang yang bertakwa. Di samping fitrah yang Allah berikan kepada dirinya, ada belas kasih, termasuk juga buah dari pemahaman kitab suci yang dia miliki itu. Gitu. Makanya kalau mengajarkan kitab itu yang pertama apa? Ditanamkan rasa kasih sayang. Bagaimana dengan pemahaman Qur'annya itu timbul cinta. Ajaran pertama, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang tua, cinta ke guru-gurunya, cinta kepada orang-orang soleh, kepada sahabat Nabi, kepada keluarga Nabi, cinta kepada seluruh manusia, cinta kepada semua. Itu ada, itu ajaran Quran. Jadi kalau sudah cinta, nanti semua kebaikan yang muncul dari dirinya keluar dari cinta, gitu ya. Kenapa dia berbakti? Kamu kok berbakti sama orang tua? Kenapa? Kenapa? Bukan karena apa? Takut kualat ya, bukan karena takut tidak dikasih warisan, tapi saya hormat ke orang tua karena saya cinta kepada, wah itu betul-betul Qurani, paham ya? Gitu.
Gitu. Jadi kalau jadi istri kamu kok apa hormat sama suami apa? Bukan karena apa takut suaminya nikah lagi, bukan ya, tapi karena apa? Karena mencintai suami, tapi karena Allah. Begitu juga suami kepada istri. Jadi semua amalnya itu berangkat dari cinta. Itu amal yang betul-betul murni, ikhlas, keluar dari hati. Seperti bapak-bapak ibu, kamu kok rajin sih belajar Quran, kenapa? Wong ada sorofnya, ada nahwunya, bulet katanya yang bilang bulet. Kenapa kok mau? Karena ini kalam Allah, ini firman Tuhan saya. Ya, saya mencintai Tuhan saya ingin faham apa kalam-kalam Tuhan. Jadi keluar dari cinta. Kamu ada azan kok dipanggil cepat-cepat datang, kenapa? Ini dipanggil oleh zat yang saya cintai. Paham ya? Nabi Yahya sejak kecil sudah Allah berikan kecintaan, cinta kasih, dan diberi kesucian jiwa ya. Jadi tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada apa lagi, merendahkan orang, tidak ada, bersih, suci, dan dia termasuk orang yang bertakwa. Dan aku jadikan dia, kata Allah, berbakti kepada orang tuanya. Dia tidak menjadi orang yang sewenang-wenang lagi durhaka. Ini diantara apa? Diantara buah dari pemahaman kitab suci yang dia fahami sejak kecil. Makanya kalau punya anak, itu wakafkan anaknya kepada Allah, difahamnya Quran. Hei anakku, kamu tuh hamba Allah, kamu miliknya Allah, gitu ya. Baktikan dirimu hanya untuk Allah, hiduplah semata-mata mencari ridho Allah, nanti kamu akan pulang kepada Allah. Dengan begitu anak itu pasti akan berbakti kepada kedua orang tua ya. Malah anak itu dikasihkan Allah, pokoknya untuk Allah, malah balik kepada orang tuanya. Kenapa? Karena si anak tahu Allah tidak mungkin ridho kecuali saya membuat ridho orang tua, gitu ya. Gitu. Makanya kalau orang tua itu anaknya tidak berbakti, kalau ketika kaya malah orang tuanya dijadikan pembantu, gitu ya. Gitu. Kalau ada kabar yang enak-enak tidak mau cerita, kalau yang susah-susah cerita sama orang tua, wadul-wadul orang tua. Nah itu gara-gara orang tuanya dulu tidak mewakafkan anaknya kepada Allah, bisa hilang ya. Punya istri cantik lupa sama orang tua, gitu, malah hilang. Tapi kasihkan anakmu kepada Allah, kamu akan memilikinya seutuhnya, gitu ya. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan Nabi Yahya itu berkah pemahaman kitab suci sejak kecil, beliau tidak menjadi orang yang sewenang-wenang lagi durhaka. Terus termasuk Nabi Yahya kelebihan yang lain apa? Keselamatan atasnya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia mati, pada hari dia itu dibangkitkan dalam keadaan hidup. Lah kita itu butuh keselamatan tiga ini, dan tiga-tiganya itu sudah Allah berikan kepada Nabi Yahya. Ketika lahir selamat, ketika mati selamat, ketika nanti dibangkitkan juga selamat. Lah kita itu oleh Allah sudah dimodali satu selamat. Selamat apa? Ketika lahir ya, kita lahir tidak sungsang ya, tidak sungsang. Kalau sungsang mungkin tidak jadi lahir ya, mungkin sudah dikubur, mungkin sudah mati atau gimana. Kita lahir itu selamat, itu modal selamat dari Allah. Tinggal kita mengupayakan dua selamat: selamat ketika mati, selamat ketika nanti dibangkitkan. Kita memang sekarang selamat, sehat, sempurna, tapi nanti gimana? Tidak tahu. Wajib kita upayakan. Nanti kita bangun di akhirat gimana? Tidak tahu. Wajib kita sudah dimodali oleh Allah satu selamat, gitu ya. Tinggal kita upayakan dua selamat. Terus, dan sebutlah setelah kisahnya Nabi Yahya, ganti kisahnya Bunda Maryam.